Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat video untuk koreksian dari pengawas atau kortim dalam long form SP 2020. Nah, ini adalah contoh kuesioner preventif atau updating yang diberikan oleh BPS kepada petugas lapangan atau PPL. Nah, ini adalah isian dari PPL, salah satu PPL. Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh PPL itu sendiri sebelum ke Kortim, dan Kortim juga bisa melakukan hal ini ya sebelum ke posekannya, adalah seperti ini. Pertama, bisa nomor urut rumah tangga kita bisa periksa di sini. Ini tidak boleh ada yang terlewat. Misalkan ada 1 sampai 134, artinya harus ada angka 1 sampai 134 dan tidak ada yang terlewat. Nah, untuk memudahkan itu kita perlu alat bantu, yaitu salah satunya seperti ini. Bisa ditulis tangan atau bisa di print yang lebih enak lagi ya. Nanti diketik lalu di print. Nah, bisa kita coret-coret seperti ini. Artinya nanti tidak ada angka yang terlewat. Kalau di sini contohnya ada yang terlewat. Berarti ini angka 10 tidak ada di preventive ini. Nah, itu menjadi suatu masalah. Nah, nanti penyelesaiannya adalah yang pertama, yang kita ribet, solusi yang terlibat adalah kita bisa menghapus ya nomor 11, naikin ke atas satu-satu. Atau yang terakhir adalah, yang paling mudah adalah angka yang terakhir itu 134 langsung diganti angka 10 gitu, seperti itu ya. Nah, karena sudah terlanjur jauh, seharusnya tidak terjadi itu ya. Nah, itu harus terjadi di PPL, bisa dikoreksi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap isian ini harus terisi dengan baik, terutama contohnya di sini adalah kontak person, nama orang di sini ya. Kalau yang ini emailnya, kalau yang ini adalah nomor handphone. Lalu di sini pertanyaannya ada WhatsApp atau enggak, tinggal checklist ya. Nanti bisa kita hubungi. Kalau nanti dengan KP tidak bisa atau dengan kuesioner tidak bisa, nanti BPS pusat akan menelpon atau dengan mengirimkan email atau diminta untuk mengisi web bagi yang sulit ditemui. Lalu berikutnya adalah Kortim ya, harus memeriksa di sini isiannya. Perhatikan, ini harus terbaca dengan baik. Kolom 7 isiannya selain 0 itu ini boleh diisi. Kalau 0 seperti ini sudah bagus, yaitu tidak usah diisi di sini ya, seperti itu. Nah, kalau di sini ada 1, ini wajib terisi semua ya sampai kolom 19 ya. Seperti itu. Terutama inilah, pastikan kita menemui orangnya, dari siapa nih kontak personnya ya. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita dapat langkah-langkah seperti tadi ya, kita pastikan ini salah satu contoh soal kasus ya. Dia menginduk nih nomor ini, maaf saya tutup ini karena rahasia ya. Nah, ini misalkan dia menginduk nih satu keluarga, ini pengolahannya campur dengan yang ini, padahal dia udah tercetak nih di sini ya. Nah, ini nomornya harus mengikuti yang induknya ini ya. Misalkan di sini Riana itu sebenarnya nomor yang ini nih ya. Nah, itu harus menginduk, jangan dia dibikinkan nomor urut rumah tangga tersendiri, jangan ya. Karena kan rumah tangganya sama, jadi nomornya harus sama. Bangunannya aja kebetulan di sini sama. Bisa terjadi ini tidak sama ya, karena biasa kan ada nenek-nenek atau kakek-kakek sendiri yang punya rumah sendiri ya, tapi masih menginduk kepada anaknya, dikasih makanan dan sebagainya, tapi dalam catatan ini masih dalam satu blok sensus. Kalau di luar ya sudah masing-masing saja ya. Nah, ini yang sering ditemukan, nanti akan seperti ini ya. Jadi nanti ini adalah kode 1 ya, teman-teman pasti sudah tahu ya. Kode 1 adalah kepala keluarga saja, maka dia minta kepala rumah tangga siapa, ya udah nih Riana nih yang di baris ini, ini Riana tadi sebenarnya ya. Nah, seperti itu. Nah, yang terisi adalah Riana ini. Nah, untuk anggota keluarga yang anggota rumah tangga yang ada di sini, masukkan ke sini. Misalkan kalau di sini ada 1, masukin, tambahin ke sini ya. Nah, karena di sini jumlah anggota rumah tangga dimintanya ya. Di sini anggota rumah tangga. Ini ya, anggota rumah tangga laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah, itu kasus-kasus yang sering terjadi. Lalu berikutnya ada kasus yang mungkin kodenya nanti 2 ya. Misalkan di sini kode 2 ya. Kalau kode 2 di sini bisa terjadi ini, misalkan si Lisnanya ini meninggal ya. Misalkan meninggal tapi di sini ada Victor ya. Nah, Victor itu
Jadi nanti 2 artinya mengacu kepada video yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Kalau kolom 9-nya itu 2, maka dia mengacunya ke kolom 10. Siapa sih KRT-nya gitu ya. Nah, kalau di sini dia belum meninggal Lisnanya, ini boleh kita kasih kode 1, yaitu berarti si Lisna ini adalah kepala keluarga saja, artinya di kartu keluarga dia nomor 1 ya. Lalu siapa nih KRT-nya? Nih misalkan ini KRT-nya adalah Lianda ya. Padahal Lianda ini adalah anaknya di sini. Itu nggak apa-apa karena masih dalam satu keluarga, dalam satu kartu keluarga, dan makannya juga sama. Ya udah dianggap ini pengolahannya tetap ada. Ya rumah tangganya Nurdin ada, memang Pak Nurdinnya ada. Nah, tapi sekarang Pak Nurdin itu udah tua misalkan. Nah, yang membiayai adalah Lianda yang sudah bekerja. Nah, ini masukkan kode 1, lalu ini nama anaknya Lianda. Nah, ini juga kepala rumah tangganya ya Lianda. Statusnya apa dia? Oh, ternyata lulusan kuliah misalkan dan sebagainya. Nah, ini jumlah ART-nya. Ya, ini perlu diisi. Nah, ini cuma baru 1 doang nih diisi. Harusnya ini semua terisi nih, nama-nama yang kita hubungi itu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini nomor urut rumah tangga memang di sini bilangin nomor urut, tapi ini bisa tidak urut ya. Ini contohnya 156, sini 142 dan seterusnya ya. Sesuai dengan yang kita ketemukan di lapangan seperti itu. Lalu berikutnya, teman-teman PPL maupun Kortim harus mengecek di sini nomornya berapa, harus ada di sini ya. Jangan bikin nomor baru lagi. Nah, ini contoh yang kurang tepat. Dia membuat nomor 10. Udah biarkan saja, harusnya dia nomor 11A. Ya, bukan nomor 10, walaupun memang 10 di sini tidak ada nih ya. Yang seperti itu, kecuali kalau di sini mungkin sudah ada nomor 10-nya ya. Seperti itu ya. Tapi lebih tepatnya adalah di sini harus pakai abjad. Tidak boleh memberi nomor baru, tapi bolehnya menginduk dengan ya nomor terdekat dikasih abjad, misalkan 11A, 11B dan seterusnya ya. Nah, pastikan juga ini jumlah-jumlah yang dibawa ini adalah sudah benar ya. Jumlah ke samping benar, jumlah ke bawah benar, sampai terakhir juga benar. Sehingga nanti pas direkap di depan ini harus benar ya. Nah, rekap ini harus benar. Nah, seperti ini ya. Jumlah-jumlah ini harusnya sebenarnya sudah benar ya. Rekapannya kan ini salin aja. Nah, itu ada di video sebelumnya ya. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jangan sampai di sini, saya ulangi lagi, yang nomor urut rumah tangga itu boleh double asalkan dia pengolahannya seperti ini nih, ada yang 0, ada yang 1 atau 2, ada isinya ya. Kalau dia double tetapi ini 1-1, nah itu dipertanyakan. Berarti kemungkinan besar salah pengisian ya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman PPL bisa mengkoreksi sebelum memberikan ke Kortim, dan Kortimnya juga lebih jeli ya sebelum memberikan ke Koseka, dan Kosekanya juga punya kesempatan waktu untuk mengkoreksi sehingga nanti untuk di entry-nya dan mengambil sampelnya juga baik sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.